Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang pertama ini dalam mata kuliah APS dan Arbitrase, saya akan menjelaskan mengenai pengantar APS, ya. Tapi sebelumnya, marilah kita buka perkuliahan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, adik-adik semua, sebelum saya menjelaskan apa itu APS, tentunya kalian juga perlu tahu apa yang dimaksud dengan sengketa, gitu ya. Nah, sengketa ini berawal dari perbedaan pendapat, ya. Perbedaan pendapat yang harus segera dicari titik temu. Karena kalau tidak dicari titik temu, perbedaan pendapat ini akan meruncing menjadi suatu sengketa. Dan kalau sudah terjadi sengketa, ya harus segera diselesaikan. Nah, hukum menyediakan cara untuk menyelesaikan sengketa. Ya, cara untuk menyelesaikan sengketa ini bisa dilakukan melalui APS dan arbitrase, atau biasanya disebut dengan non litigasi, dilakukan di luar pengadilan. Dan kemudian cara yang kedua adalah menyelesaikan sengketa di pengadilan atau disebut dengan litigasi, ya. Nah, APS dan arbitrase ini juga artinya menyediakan bentuk-bentuk APS untuk mencegah terjadinya sengketa. Ya, nanti kita akan bahas bahwa APS dan arbitrase tidak hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan sengketa, tapi juga bisa untuk mencegah terjadinya sengketa, gitu ya. Nah, APS, ya, atau cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 ini terdiri dari berbagai macam bentuk, ya. Yang pertama yaitu negosiasi, kemudian yang kedua konsultasi, kemudian yang ketiga mediasi, yang empat konsiliasi, kelima penilaian ahli, ya. Kemudian arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sama seperti APS, tetapi tentunya berbeda, ya, antara arbitrase dan APS. Nah, APS ini juga mempunyai istilah-istilah lain, ya. Antara lain istilah untuk APS ini adalah pilihan penyelesaian sengketa atau PPS, ya. Kemudian ada juga istilah dari APS ini disebut dengan MPPSK, ya, mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif. Kemudian ada mekanisme alternatif penyelesaian sengketa atau MAPS, ya. Jadi banyak sekali istilah untuk APS ini, gitu ya. Nah, apa sih tujuan, ya, dari APS ini, gitu ya. Karena APS ini merupakan suatu alternatif, ya, penyelesaian sengketa di samping pengadilan, ya. Tentunya kehadiran dari APS ini untuk melengkapi, gitu ya, melengkapi keberadaan dari pengadilan, ya. Jadi tentunya para pihak dikembalikan kepada para pihak apakah ingin menggunakan sengketa, menyelesaikan sengketa menggunakan pengadilan atau APS, ya. Nah, pilihan ini, ya, bisa artinya digunakan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa, tentunya melihat pada karakter, ya, karakteristik dari APS dan pengadilan, gitu ya. Sehingga kalian tentunya perlu tahu bagaimana karakteristik dari pengadilan dan bagaimana karakteristik dari APS, sehingga bisa menentukan apakah suatu sengketa itu diselesaikan melalui pengadilan atau APS, gitu ya. Nah, tujuan dari APS itu pertama
yaitu untuk mengurangi kemacetan penyelesaian sengketa di pengadilan ya. Karena pada umumnya masyarakat itu lebih mengenal pengadilan sebagai cara penyelesaian sengketa, sehingga semua sengketa diselesaikan di pengadilan gitu ya. Nah, tentunya perlu dikenalkan juga kepada masyarakat bahwa ada cara penyelesaian sengketa yang lain di luar pengadilan, sehingga tujuan dari kehadiran dari APS ini adalah untuk mengurangi penyelesaian sengketa di pengadilan gitu ya, bahwa ada loh cara penyelesaian sengketa yang lain di luar pengadilan gitu. Kemudian yang kedua, APS itu penyelesaian sengketanya melibatkan masyarakat ya dalam proses penyelesaian sengketa ya. Karena dalam APS ada keterlibatan masyarakat ya, misalnya dalam negosiasi gitu ya kan. Penyelesaian sengketa itu hanya diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa saja tanpa ada keterlibatan pihak lain gitu ya. Sedangkan bentuk APS yang lain selain negosiasi, misalnya konsultasi, konsiliasi, mediasi, penilaian ahli ya, ini ada kehadiran pihak lain tuh. Sehingga kalau ada keterlibatan para pihak dalam penyelesaian sengketa ya, tentunya juga akan mudah mencapai keadilan. Nah, ini fungsi dari atau tujuan dari APS yang lainnya, yaitu memperlancar jalur untuk memperoleh keadilan. Nah, kalau para pihak sudah mendapatkan keadilan gitu ya, tentunya penyelesaian sengketa itu bisa menghasilkan penyelesaian sengketa yang win-win solution. Jadi para pihak semuanya mendapatkan kemenangan gitu ya. Jadi diharapkan mencapai titik temu ya, dan para pihak itu mendapatkan apa yang diinginkan ya dalam penyelesaian sengketa itu. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa suatu sengketa itu diselesaikan melalui pengadilan atau APS ini tergantung dari karakteristik ya yang dimiliki oleh pengadilan dan APS. Jadi nanti dikembalikan kepada masyarakat apakah ingin menggunakan pengadilan atau ingin menggunakan APS gitu. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 menawarkan sebaiknya sengketa itu diselesaikan melalui APS gitu ya, dan arbitrase sebelum diselesaikan melalui pengadilan. Nah, karakteristik dari pengadilan yang perlu diketahui adalah yang pertama, menyelesaikan perkara di pengadilan itu membutuhkan waktu yang lama karena mengenal adanya upaya hukum gitu kan. Jadi ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali. Nah, ini membutuhkan waktu yang lama. Kemudian yang kedua, karena penyelesaian sengketanya membutuhkan waktu yang lama, ini tentunya membutuhkan biaya besar gitu ya. Jadi itu. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini juga formal karena segala sesuatunya beracara itu diatur dalam undang-undang, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara untuk sengketa perdata, atau dalam pidana, sengketa pidana itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya. Kemudian putusan pengadilan ini bersifat memaksa, jadi harus dilaksanakan oleh para pihak gitu ya. Nah, karena apa? Karena pengadilan itu memiliki para penegak hukum yang bisa menaksakan ya putusan pengadilan. Nah, penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini bisa menimbulkan konflik berkepanjangan ya, karena para pihak di sini putusan itu diselesaikan oleh hakim gitu ya. Jadi keadilan hakim ini berdasarkan kepada undang-undang yang belum tentu memenuhi keadilan yang dirasakan oleh para pihak, sehingga
kemungkinan akan menimbulkan ketidakpuasan ya dari para pihak atau kekecewaan dari salah satu pihak gitu. Nah, ini akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan gitu ya. Nah, karakteristik dari pengadilan ini memang kurang cocok untuk penyelesaian sengketa untuk hukum bisnis ya. Karena hukum bisnis ini berharap agar sengketa bisa diselesaikan dengan baik dan hubungan bisnis dapat berlanjut gitu. Itu karakteristik dari pengadilan. Dan karakteristik dari APS yang pertama yaitu sifatnya rahasia ya. Sifatnya rahasia dan ini mungkin lebih cocok ya untuk karakteristik hubungan bisnis gitu ya. Jadi tentunya para pelaku bisnis menghendaki agar sengketanya tidak diketahui oleh publik gitu ya, sehingga mereka menginginkan agar sengketanya itu dapat diselesaikan secara rahasia gitu ya. Di samping tentunya alasan yang tadi sudah saya sampaikan gitu ya, kenapa para pelaku bisnis itu lebih senang menyelesaikan sengketanya melalui APS dan arbitrase daripada pengadilan gitu ya. Karena karakternya mungkin lebih cocok ya menggunakan APS daripada pengadilan. Kemudian sifatnya sukarela. Ya, prosedurnya juga bisa cepat ya, tergantung itikat baik dari para pihak. Nah, kalau para pihak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan sengketa menggunakan APS, sengketa itu bisa cepat diselesaikan. Tapi kalau tidak punya itikat baik, menyelesaikan sengketa menggunakan APS ini bisa menimbulkan proses penyelesaian sengketa yang panjang gitu ya. Kemudian fleksibel dalam merancang syarat-syarat penyelesaian sengketa. Jadi bagaimana proses penyelesaian sengketa, siapa yang akan menyelesaikan sengketa, di mana penyelesaian sengketa itu dilakukan, ini tergantung dari kesepakatan para pihak. Nah, demikian karakteristik APS dan pengadilan, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk-bentuk dari APS. Saya kira demikian pertemuan kita. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.